Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah kita dipertemukan kembali pada pembelajaran kita di SD Amanah Sunter Agung Jakarta Utara. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 bab 8. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada bab ke-8 ini kita membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua harus kita hormati dan kita sayangi. Kita sebagai seorang anak tentu harus menghormati dan menyayangi orang tua kita. Kenapa? Karena mereka sangat berharga dalam hidup kita. Kita lihat. Orang tua mengurus kita sejak lahir tanpa mengeluh dan rasa lelah. Ayah dan ibu kita merawat kita semenjak kita dilahirkan oleh ibu kita sampai saat ini terus mengurus kita tanpa merasa lelah, dan mereka tidak pernah mengeluh merawat kita dari kecil sampai sekarang. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang anak harus menghormati mereka dan menyayangi mereka. Guru pun seperti itu. Guru berjasa mendidik kita menjadi pandai. Tanpa seorang guru, kita tidak mungkin bisa memahami suatu permasalahan atau suatu pelajaran. Oleh sebab itu, guru kita harus kita sayangi dan harus kita hormati, siapapun itu orangnya. Kemudian, adab terpuji kepada orang tua dan guru pun harus dibiasakan. Akhlak yang baik, etika yang baik harus kita biasakan ketika bertemu dengan orang tua kita dan guru kita. Orang tua kita merawat kita dari kecil sampai sekarang tanpa merasa ngeluh, tanpa meminta balasan. Guru-guru kita mengajari kita ilmu, mentransfer ilmunya kepada kita penuh dengan semangat dan penuh dengan tanggung jawab. Mereka harus kita sayangi dan hormati. Baik. Bahkan menyayangi orang tua, berbakti kepada orang tua ini merupakan perintah Allah kepada kita. Begitu mulianya kedudukan orang tua di hadapan Allah sehingga Allah menempatkan derajatnya sangat tinggi. Bahkan setelah kita diperintahkan untuk menyembah Allah, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Perintah yang pertama dalam Al-Quran menyembah Allah. Dan yang kedua setelah itu berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Setelah alla ta'budu illa iyyahu dilanjutkan wabil walidaini ihsana. Ayat ini menjelaskan kita tidak boleh menyembah Tuhan kecuali hanya kepada Allah. Kita hanya diperintahkan menyembah hanya kepada Allah. Setelah itu perintah kedua wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua.
Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan Allah, betapa mulianya kedudukan orang tua di hadapan Allah. Oleh sebab itu, sebagai seorang anak, kita harus senantiasa berbakti dan menyayangi serta menghormati kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Guru-guru kita tanpa mengenal lelah mentransfer atau mengajari kita di sekolah. Bahkan kita saat bertanya, saat tidak mengerti, guru kita membimbing kita begitu penuh dengan kesabaran sampai kita mengerti, sampai kita paham. Oleh sebab itu, akhlak terpuji atau adab yang baik harus senantiasa ditunjukkan atau dipraktekkan ketika bertemu dengan guru dan orang tua. Akhlak terpuji dengan siapapun harus kita menjaga akhlak terpuji kita. Bertemu dengan teman, dengan saudara, harus tetap kita menunjukkan akhlak kita yang baik. Sekarang, adab terhadap orang tua itu apa aja? Apa aja adab terhadap orang tua, akhlak yang terpuji terhadap orang tua? Kita lihat. Yang pertama, orang tua terdiri atas ayah dan ibu, tentu. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Kita semua pasti memiliki ayah dan ibu. Kita berdoa mudah-mudahan ayah dan ibu kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah meninggal orang tuanya, kita doakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkannya di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Coba bayangkan, ibu kita mengandung selama 9 bulan. Kita di dalam perut ibu dibawa kemana-mana. Selama 9 bulan ibu kita mengandung. Coba kita bayangkan betapa sulitnya, betapa lelahnya ibu kita saat mengandung kita. Apalagi kalau kandungannya sudah besar, misalkan udah umur 4 bulan, 6 bulan, sampai 8 bulan. Itu mau tidur pun susah. Tidur miring, kelamaan. Ada yang protes dalam perut bayinya. Telentang, kesempitan, kemana-mana pun dibawa selama 9 bulan. Wahnan ala wahnin. Tapi ibu kita tidak pernah mengeluh semua itu. Ibu kita tetap menyayangi kita. Setelah itu ibu kita melahirkan kita ke dunia, Masya Allah. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk ketika melahirkan kita ke dunia. Penuh perjuangan. Bahkan taruhannya adalah nyawanya. Saat ibu kita melahirkan kita ke dunia, saat itu ibu kita mempertaruhkan nyawanya. Karena tidak sedikit seorang ibu meninggal pada saat melahirkan. Bahkan dikatakan saat seorang ibu melahirkan, kemudian dia meninggal dunia, itu dikatakan syahidah. Matinya mati syahid karena memperjuangkan sesuatu hal yang baik. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang anak harus patuh dan taat kepada orang tua kita. Kita sering-sering doakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berikutnya, ibu merawat kita sejak lahir sampai sekarang. Coba kita lihat betapa banyaknya pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh ibu kita. Bahkan waktu istirahatnya pun ibu kita kurang hanya untuk merawat kita. Di waktu kita bayi pasti bangun tengah malam, minta dibikinin susu. Bahkan sampai saat ini kita masih ditemani oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Kita masih sering dimasakin oleh ibu kita.
betapa banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh ibu kita dan mengurus kita. Pagi-pagi kita mau sekolah, dimandiin, kemudian disiapkan seragam kita, dipakein baju kita, Masya Allah. Nah, sebab itu kita harus berbuat baik pada orang tua kita, baik ayah atau ibu kita. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua kita. Kita lihat seorang ayah bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Seorang ayah bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kita sering mendapatkan ayah kita berangkat bekerja itu sebelum kita bangun. Kita masih tidur, ayah kita sudah berangkat kerja. Dan kita sudah tidur, ayah kita belum pulang. Ayah kita sedang berjuang untuk kita dan keluarganya. Mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan kita. Ada yang bekerja kantoran, ada yang bekerja kuli bangunan, ada yang bekerja sebagai sopir, ada yang bekerja sebagai pelaut. Apalagi sebagai seorang pelaut berlayar 2 bulan, 3 bulan tidak pulang. Tujuan mereka hanya satu, menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan kita. Demi kebahagiaan kita, ayah kita rela berangkat pagi-pagi dan pulang malam. Ayah kita berangkat, kita masih tidur. Ayah kita pulang, kita sudah tidur. Dari pagi sampai malam bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan kita. Oleh sebab itu, kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, baik ayah dan ibu kita. Kemudian kita lihat contoh adab terpuji terhadap orang tua. Yang pertama, berperilaku baik dan menghormati orang tua kita. Kita harus berperilaku baik. Kita hormati mereka, kita sayangi mereka. Ini merupakan salah satu contoh adab yang baik terhadap orang tua kita. Berkata lembut dan mematuhi orang tua. Berkatalah lemah lembut kepada orang tua kita. Jangan kita membentaknya. Jangan kita berteriak-teriak. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa qul lahuma qawlan karima, perintah Allah. Dan berbicara dengan ucapan yang lembut. Kita tidak boleh membentak orang tua kita. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Hargai mereka, patuhi mereka. Mereka yang pertama kali mengajarkan kita berbicara. Ayah dan ibu kita yang pertama kali mengajarkan kita berbicara. Dengan sabar ayah dan ibu kita membimbing kita, mengajari kita suatu kata ayah. Kita mengikutinya di waktu kecil. Mereka mengajari kita. Mereka mengajari kita A, B, C, dan seterusnya. Oleh sebab itu setelah kita dewasa, setelah kita bisa berbicara, jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang kotor atau yang kasar. Wala taqul lahuma uff, janganlah berkata ah. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah atau berbicara dengan lemah lembut. Tidak boleh kita membentak, tidak boleh kita berkata kasar. Baik, saat ini yang masih sering membantah atau membentak orang tua, dirubah sikapnya. Berkatalah, berbicaralah dengan lemah lembut kepada orang tua kita. Terus, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Kita bantu kerjaan orang tua kita. Kalau kita sudah bisa menyapu, kita nyapu. Kalau kita sudah bisa mengepel, kita ngepel. Kalau ada adik kita yang masih kecil, kita jagain. Kalau kita senang memasak, bantuin orang tua kita memasak, membersihkan rumah,
membersihkan tempat tidur, menyapu, mengepel. Kita bantu mereka dengan kemampuan kita. Kita bantu menyapu, misalnya mengepel, atau membersihkan atau mengelap jendela, membersihkan rumah, mencuci piring. Kita bantu, ringankan pekerjaan mereka. Ya. Baik, selanjutnya. Selalu berpamitan saat ingin pergi, mengucapkan salam dan mencium tangan. Kemanapun kalian pergi, izin sama orang tua. Ma, aku ingin bermain ke rumah teman. Izin. Ayah, ibu, aku ingin pergi belajar kelompok bersama teman-teman. Ayah, ibu pamit, aku mau berangkat sekolah. Cium tangan mereka. Insya Allah dengan mencium tangan mereka, dosa-dosa kita akan luntur. Selalu berpamitan. Jangan membuat orang tua kita gelisah. Jangan membuat orang tua kita risau. Kita pergi ke rumah teman tanpa berpamitan, tentu orang tua kita akan mencari. Begitupun saat kita sekolah, sudah waktunya pulang sekolah, ya kita pulang ke rumah. Kalau kita ingin mampir belajar kelompok, misalnya kita bilang, Ma, hari ini aku pulang sekolah telat karena ada belajar kelompok. Jangan membuat orang tua kita gelisah atau resah atau memikirkan kita kemana, udah waktunya pulang kok belum pulang. Ya. Kemanapun kita pergi, kita berpamitan. Ya. Dan selalu mengucapkan Assalamualaikum, mencium tangan mereka. Kemudian contoh adab terhadap guru. Kita lihat. Nah, memperhatikan dan mendengarkan saat guru menerangkan. Kita hormati semua guru, kita perhatikan guru kita saat guru kita menerangkan pelajaran. Saat guru kita menjelaskan pelajaran. Kita perhatikan. Kita dengarkan baik-baik. Ini merupakan salah satu contoh adab yang baik terhadap guru. Kemudian, tertib dan tidak membuat kegaduhan di kelas. Saat guru berbicara, saat guru menjelaskan pelajaran, kita harus tertib di kelas, tenang, tidak membuat kegaduhan, tidak bercanda. Ini salah satu contoh sikap terpuji atau adab yang baik terhadap guru. Nah, can I go to the toilet please? Meminta izin saat ingin keluar kelas. Siapapun gurunya yang mengajar, kita harus meminta izin kepada guru kita saat guru kita ada di kelas. Bapak, ibu, atau ibu guru, aku izin mau ke toilet. Izin mau ke kantin sebentar. Izin membuang sampah. Harus bilang. Jangan sampai gurunya ada di kelas, duduk di meja, atau sedang kalian keluar masuk kelas tanpa izin atau tanpa bilang dulu. Tidak boleh. Saat gurunya ada, misalnya gurunya sedang duduk di meja, sedang menilai tugas atau sedang memeriksa tugas, kalian izin. Ibu guru atau bapak guru, saya izin mau ke toilet. Selalu izin. Ya, jangan sampai bapak ibu gurunya ada di dalam kelas, kalian keluar masuk tanpa izin. Ini tidak boleh. Ya, jadi selalu izin ketika ingin keluar kelas. Selanjutnya, menyapa dan bersalaman saat bertemu dengan guru. Nah, dimanapun kita berada, saat kita bertemu dengan guru kita sapa, Assalamualaikum ibu guru, apa kabar? Udah, selesai. Assalamualaikum bapak guru, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Siapapun yang disapa, mereka akan senang, apalagi guru kita. Kita bertemu dengan teman kita dimanapun kita sapa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Kita lanjutkan perjalanan. Sapa guru kita. Kemudian bersalaman. Jangan
sekali-sekali ketika bertemu dengan guru di jalan atau di suatu tempat, kalian malah menghindar. Jangan. Temui guru kita, kita ucapkan salam. Dimanapun kita berada saat bertemu dengan guru, kita ucapkan salam dan mencium tangannya. Ini salah satu adab yang baik. Kemudian apa manfaatnya bersikap hormat dan patuh? Tentu ada manfaatnya. Yang pertama, kalau kita patuh dan sayang kepada orang tua, tentu Allah pun akan cinta kepada kita. Allah akan sayang kepada kita saat kita menyayangi orang tua kita dan guru-guru kita. Berikutnya, disayang dan dicintai orang tua. Tentu kalau kita patuh, kita sayang, kita taat kepada orang tua dan guru, mereka pun akan balik menyayangi kita, bahkan lebih menyayangi dari apa yang kita berikan. Mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalau kita berpatuh dan taat kepada orang tua, maka Allah akan ridho. Ingat, ridhonallahu fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua kita. Dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah murka, kemungkinan besar Allah pun akan murka kepada kita. Tapi kalau orang tua kita sudah ridho, pasti Allah meridhoi kita. Oleh sebab itu kita harus terus berbakti kepada orang tua sampai kapanpun. Bahkan saat mereka sudah meninggal, kita doakan dengan mengirimkan doa-doa. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau saat kamu ingin mengaji, ya Allah, aku hadiahkan bacaan Al-Qur'anku pada hari ini untuk ibuku yang sudah meninggal. Misalnya kamu ingin membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran kamu berdoa, ya Allah, aku hadiahkan bacaan Al-Quranku ini kepada orang tuaku yang sudah meninggal. Insya Allah. Pahalanya nyampe, meringankan dosa-dosa orang tua kita, bahkan menghapus dosa orang tua kita. Jadi kita harus terus berbakti kepada orang tua kita. Disukai semua orang tentu. Kita sayang sama orang tua, kita sayang sama guru, maka orang lain pun akan menyayangi kita. Disenangi guru, ya tentu. Guru sangat senang kepada siswa-siswanya, siswi-siswinya atau murid-muridnya yang yang berperilaku baik, menyenangi. Bahkan guru-guru kita selalu mendoakan agar kita selalu menjadi anak yang saleh dan salehah. Menjadi anak yang saleh. Nah, kalau kita sudah berbakti pada orang tua, tentu ini salah satu bentuk amal saleh atau salah satu ciri dari anak-anak yang saleh. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tadi guru kita mau mengajari kita, tentu kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Memiliki jati diri yang sopan dan santun. Nah, akan terwujudnya, akan terciptanya jati diri kita yang penuh kesopanan dan santunan terhadap orang lain. Ya, ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menjaga perilaku kita, yang senantiasa kita berbuat baik kepada orang tua kita, yang senantiasa kita berkata baik terhadap orang tua kita dan guru-guru kita. Kita hormati orang tua kita sayangi orang tua kita, begitupun guru kita. Kita ingat jasa-jasa mereka, tidak akan pernah terbalas jasa orang tua oleh seorang anak. Seorang anak tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Tidak akan pernah bisa. Ya, kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita. Oleh sebab itu kita hanya bisa, yang bisa kita lakukan, kita berbuat baik kepada orang tua kita. Kalau kita mau membalas kebaikan orang tua kita, kita tidak akan pernah bisa. Yang bisa kita lakukan, kita berbuat baik kepada mereka, menghormati mereka, menyayangi mereka, menghargai mereka. Ada pendapat yang kita bisa membalas kebaikan orang tua. Kapan? Yaitu saat orang tua menjadi budak seseorang. Misalkan ada orang yang
saat orang tua kita menjadi budak orang lain, nah, yang namanya budak ini kan bebas diapain aja, disuruh apa di apa gitu. Kemudian kita bebaskan orang tua kita dari perbudakan itu baru bisa dikatakan kita bisa membalas jasa orang tua. Tapi pada saat ini sudah tidak ada perbudakan, sudah dilarang kelas. Perbudakan itu di zaman-zaman jahiliyah sebelum Islam masuk, sebelum Islam datang ada perbudakan. Sekarang ini tidak ada perbudakan. Artinya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita. Kita tidak akan pernah bisa. Yang bisa kita lakukan, mendoakan mereka agar Allah menyayangi orang tua kita, agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang bisa kita lakukan, kita berbuat baik kepada mereka. Baik guru dan orang tua. Baik, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang saleh dan salehah, kita mendapatkan keridhaan orang tua, kita mendapatkan keridhaan guru, dan kita juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anakku. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.